Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Kali ini bersama saya, Neda yang terlupakan, nama Facebooknya. Kenapa yang terlupakan? Karena kalau diingat-ingat itu merupakan sebuah aktivitas yang sangat unfaedah. Jadi saran saya kepada para pemirsa perpustakaan daerah, jangan mengingat-ingat nama saya. Ya. Biasanya kali ini di Cacahan Literasi Anda ditemani oleh host yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat. Beliau adalah Ken Supriyono. Dan karena beliau hari ini tidak bisa hadir, itu salah satunya, dan alasan pokoknya adalah karena beliau sudah tua. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya di Cacahan Literasi kali ini terpaksa Ken Supriyono harus saya boikot. Karena kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tokoh muda dari Provinsi Banten, Kang Irfan Haq. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu sahabat generasi muda di Provinsi Banten, dan makanya saya juga sebagai pewawancara akan berusaha untuk menjadi lebih muda. Oke, kali ini saya bersama Kang Irfan Haq. Kabarnya gimana Kang Irfan? Alhamdulillah baik. Tidak demam, flu, Agak sedikit flu, sakit tapi semangat. hati enggak? Oh enggak. Enggak ya. Enggak boleh Masih sakit aman. hati. Enggak boleh ya. Karena sakit hati itu bisa membunuh kreativitas yang lain yang sembuh jadinya menjadi sakit. Alhamdulillah ya. Nama Kang Irfan Haq. Sebenarnya aslinya bukan Kang Irfan Haq ya. Tapi namanya Kang Irfan Nur Ma'ruf. Nur Ma'ruf. Ya. Kenapa menjadi haki? Haki itu maksudnya apakah hifdzil Quran atau bisa dijelaskan ke pemirsa yang belum tahu? Iya pemirsa, jadi ceritanya itu sekarang sudah terlanjur jadi nama pena. Nama pena? Iya, sudah terlanjur jadi nama pena karena dulu tahun 2009 saya bekerja di Jakarta. Nah kebetulan pas jadi karyawan baru sebetulnya agak dikerjain sama teman-teman di Jakarta. Jadi waktu itu dikasih, belum ada alamat email, kemudian nama karyawan dan lain-lain. Udah sini saya bikinin, katanya. Pas dibikinin, karena waktu itu di perusahaan itu ada yang namanya Irfan, ada 3 orang. Ada 3 orang yang bernama Irfan. Jadi daripada Irfan Kuadrat ya. Nah itu. Jadi Irfan Jenggot, Irfan Uban, satunya ini Irfan apa ya gitu. Akhirnya disebutlah Irfan Haki. Haki itu singkatan dari headquarter sebetulnya. Headquarter, karena kerjanya saya waktu itu di headquarter. Oh gitu. Jadi sebetulnya itu nama karyawan yang kemudian menjadi nama pena. Terlanjur. Sudah menjadi Haki. Iya. Akhirnya menjadi Haki ya. Saya baru tahu kalau sejarah nama Haki itu dari situ. Biasa aja kan? Iya, biasa aja sih sebenarnya. Dan nggak ada yang luar biasa ya. Iya betul. Ketika teman-teman mendengar cerita ini biasa aja kan? Biasa aja. Oke. Ya seperti biasa, karena ini adalah podcast yang berkualitas Kang Irfan, jadi pertanyaan-pertanyaannya juga akan sangat berkualitas. Aduh, jadi takut misalkan pertanyaan, Kang Irfan sibuk apa sekarang? Oh itu. Iya. Sibuk mencari kesibukan sebetulnya. Sibuk mencari kesibukan, bukan sibuk melihat orang sibuk. Bukan. Jadi orang-orang kan biasanya di masa pandemi seperti ini yang tadinya sibuk kemudian menjadi ngalumbuk gitu, apa istilahnya ngalumbuk gitu ya? Ya diam di rumah, jadi nggak ada aktivitas. Kalau Kang Irfan sendiri gimana di masa pandemi melakukan aktivitas di BMKO di Banten Muda? Iya, alhamdulillah karena kebetulan kan saya salah satu karyawan di perusahaan yang kebetulan perusahaan itu memang memproduksi barang strategis, jadi malah nggak boleh sama pemerintah perusahaannya berhenti. Oh gitu. Jadi itu juga salah satu karunia, sehingga saya setiap hari ya terpaksa harus tetap datang di tengah teman-teman pada WFH ya, pada liburan di rumah saya tetap bekerja. Kemudian yang kedua, kesibukan di bem.co, kita tetap ketemu sama teman-teman, aktivitasnya juga tetap nggak dikurangi, hanya memang dibatasi oleh protokol aja, menyesuaikan protokol kesehatan. Jadi yang biasanya mungkin teman-teman cari berita keluar, mungkin sekarang lebih banyak di dalam dan lain-lain. Tapi tetap harus menjaga produktivitasnya.
Iya betul, karena Seperti kalau BM.co ini dikurangi aktivitasnya atau bahkan dihentikan, kasihan teman-teman ini. Iya. Gabut nanti. Iya gabut nantinya. Jadi update status yang enggak nanti ya. Jadi sebenarnya sih kalau perusahaan media seperti ini relatif berjalan lancar ya. Karena apa namanya, mencari informasi berita juga tidak mesti setiap hari juga terjun ke lapangan iya, kan. Jadi kita bisa mengambil informasi dari manapun. kreatif. Oke. Pantas saja saya sering membaca postingan BM.co. Saya bacanya di Facebook. Di Facebook. Di Facebook. Jadi teman-teman BM.co sering share berita di Facebook. Jadi akhirnya saya sering baca. Tapi kalau bertemu sama Kang Irfan saya belum pernah. Masa iya. Ini kali pertama saya bertemu dengan Kang Irfan. Berarti ya orang sibuk ya. Saya bertemu udah lebih dari sekali ya. Oh begitu. Oh gitu. Apa saya ya yang nggak ngeh gitu? Jadi yang artis yang mana nih? Yang artis ya mereka yang di televisi. Kita bukan. Tetap sound system ya. Iya, kita bukan artis. Nah, sebetulnya saya tahu Kang Irfan dulu dari Banten Muda, dan pada awal tahun 2012 sebetulnya saya pernah ke Banten Muda, dan dari situ saya nggak pernah ke sana lagi. Kenapa tuh? Waktu itu baru ada dispenser dan saya Begitu. ikut ngopi di sana. Gitu. Sebetulnya kedudukan Banten Muda dengan BM.co itu sebetulnya satu atap ya. Jadi Kang Irfan di sana sebagai CEO. Apa ya bahasa CEO itu ya? Benar. Yang ngerjain semuanya. Yang ngerjain semuanya ya. Tapi luar biasa, Kang Irfan saya lihat masih terjun aktivitas dengan teman-teman ya. Artinya tidak sekedar duduk diam dan menginstruksikan ya, tapi selalu ikut dengan teman-teman. Ya bantu-bantu aja. Bantu-bantu lah ya. Oke, nama Banten Muda ini sangat dekat dengan, bukan sangat dekat, memang menggunakan kata muda. Nah, Kang Irfan sendiri dikenal sebagai orang yang sangat respect terhadap anak-anak muda yang kreatif tentunya, yang punya keinginan, yang punya harapan. Muda, kalau menurut saya di kepala saya ya, muda itu cenderung cuek, urakan, bebas, kemudian punya semangat yang besar, punya ide-ide yang berlian. Kalau menurut Kang Irfan sendiri muda itu apa sih? Muda tentu saja dari jiwanya ya. Betul. Jiwanya harus jiwa muda. Biasanya muda itu korelasinya berbanding lurus dengan energi yang besar, biasanya seperti itu. Jadi kalau bergaul atau kita bekerja dengan anak-anak muda, tentu saja ini perlu ruang-ruang khusus untuk menyalurkan energi-energi anak muda ini ke hal-hal yang positif. Itu yang ketertarikan saya kepada anak-anak muda seperti itu. Karena kalau kita tidak menyediakan ruang-ruang kosong atau ruang-ruang yang bisa diberikan kepada anak muda kepada hal-hal yang positif, itu bahaya, karena nanti anak muda bisa berbuat hal-hal yang negatif. Yang negatif dan tidak diinginkan, Iya, karena tidak diinginkan. biasanya anak muda butuh pelampiasan, butuh ruang, dan Kang Irfan mencoba menyiapkan itu. Iya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi lama-lama kan bisa menjadi bukit kan Irfan? Lama-lama meluas sih, nggak ke Meluas. atas. Nggak ke atas ya, Nggak ke atas. tapi melebar. Melebar. Berarti jadi danau. Jadi Menjadi danau. Oke, belakangan ini kenapa Perpustakaan Daerah meminta Kang Irfan untuk bicara di sini, karena akhir-akhir ini sangat viral, apa ya, viral itu viral di media sosial. Beliau ini kemarin disepakati oleh beberapa orang, teman-teman dekatnya, kemudian orang yang pernah mengenal beliau. Beliau disepakati sebagai orang yang memasangkan sayap kecil di pundak para pemimpi. Bagaimana perasaan Anda? Biasa aja kan? biasa aja kan? Biasa aja. Biasa aja sebetulnya. Gimana kalau podcast ini udahan aja? Anda disepakati tuh oleh banyak penulis, ada sekitar 40 sekian ya penulis yang menyepakati bahwa Anda adalah orang yang memasangkan sayap kecil itu di pundak para pemimpi. Ya sebetulnya ceritanya pendek. Enggak terlalu panjang, Nggak panjang, seperti iya. cerita di buku ini. Iya, jadi itu kumpulan cerita pendek Oh, maksudnya. cerita pendek. Buku ini cukup lama untuk diterbitkan sebetulnya. Jadi buku yang terdiri dari sekitar 33 penulis. Betul. Mereka menulis esai tentang pengalaman yang kebetulan bersinggungan dengan saya gitu. Bukunya biasa aja,
tapi biasa karena aja seperti ya, buku kebanyakan betul. ya. Jadi dari kertas biasa. sama aja, tapi karena yang nulisnya mungkin orang-orang luar biasa, kemudian dikemasnya juga secara luar biasa, jadi yang diomonginya biasa jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, buku yang menulis tentang Irfan Haq ini adalah ini bukunya ya. Jadi tentang orang yang memasangkan sayap kecil di pundak para pemimpi. Dan yang menyusunnya adalah Muhammad Rois Rinaldi. Bagaimana Anda bisa mau buku ini disusun sama Rois Rinaldi? Ya tentu. Apa nggak ada yang lain gitu? Sebetulnya terpaksa, Pak. Terpaksa juga ya. Oke, bagi yang belum tahu, Kang Rois Rinaldi ini adalah beliau seorang penulis, penyair yang sudah go internasional ya. Tapi katanya saya belum pernah diajak sama beliau, dan beliau sudah menulis beberapa kumpulan puisi, sudah menulis buku lah ya. Jadi beliau kali ini menyusun buku ini, catatan tentang Kang Irfan. Jadi ini Kang Rois. Rois, iya. Kami diajarkan di BM.co itu mengerjakan sesuatu nggak boleh tanggung. Ya. Jadi kalau ngerjain itu harus serius. Jadi walaupun mungkin isi bukunya biasa saja, tapi kita mencoba mengerjakan sesuatunya dari mulai awal sampai akhir itu dengan sangat serius. Betul. Sehingga ya dipilihlah tadi Kang Rois sebagai penyusunnya. Tentu saja kita semua tahu bagaimana latar belakang Kang Rois di dunia kepenulisan. Betul. Kemudian ilustrasinya juga dibuat oleh orang yang sudah standarnya nasional, kemudian juga dipasarkan lewat toko buku Gramedia secara nasional. Jadi bukunya kemudian menjadi tadi apa? Viral. Menjadi viral di media sosial. Di media sosial karena memang itu sudah menjadi bagian strategi-strategi kami, termasuk bagian strategi marketing seperti itu. Betul, karena yang pegang buku ini bukan saja cuma orang biasa seperti saya, tapi orang-orang yang luar biasa di Republik ini juga pegang buku ini. Beberapa orang yang saya tidak tahu namanya, tapi saya yakin orang ini terkenal gitu. Dan saya yakin orang ini punya kualitas gitu loh, yang pegang buku ini. Jadi mudah-mudahan walaupun saya cuma pegang buku ini, saya ikut juga berkualitas. Dibaca Pak, nanti ada yang komplain, kok dipegang doang bukunya. Oh, kalau pegang doang buat posting gitu nanti dikomplain ya. Jadi dibaca. Dibaca. Minimal ditulis saya baca buku ini. Saya baca buku ini walaupun cuma 3 halaman. Jadi kebanyakan teman-teman nih jangan sampai beli buku diposting kemudian ditaruh di lemari dan tidak dibaca lagi. Jadi jangan sampai buku ini ditaruh gitu ya. Jangan sampai nggak beli buku, udah komen dulu. Iya, jangan sampai nggak beli buku. Nah, saya mau nanya apa tadi ya? Bisa bantuin saya bertanya nggak, Kang Irfan? Saya nanya ya. Kang Irfan yang nanya. Di tulisan pengantar yang ditulis oleh Wakil Gubernur Banten, beliau mengatakan bahwa terminologi pemimpi itu adalah bukan penghayal, tapi adalah orang yang mau bertindak gitu. Nah, bagaimana Kang Irfan melihat orang yang mungkin secara hubungan emosional tidak begitu dekat, kadang bertemu juga tidak. Kemudian Kang Irfan melihat mimpi itu ada gitu, mimpi di pundak orang lain tuh ada. Bagaimana Kang Irfan bisa melihat itu? Ya, ilustrasi itu sebetulnya digambarkan cukup jelas oleh Pak Boyke pribadi di salah satu tulisan di buku tersebut, di mana waktu itu saya pernah menulis status di FB sambil bercanda, saya kalau tidur itu pakai kacamata supaya mimpinya jelas gitu maksudnya. Kelihatan. Ya kelihatan. Kalau yang Min kan agak buram-buram begitu. Nah, itu sebetulnya menggambarkan bagaimana sebuah mimpi itu memang tidak boleh cuma mimpi aja, tapi harus dipetakan secara jelas supaya kita bisa setahap demi setahap arahnya mencapai mimpi itu. Jadi itu yang yang pertama. Yang kedua, kok bisa sih yang nggak kenal juga bersinggungan malah ngerasa dikasih sayap gitu. Iya. Padahal saya juga nggak jualan sayap juga sebetulnya. Nggak jualan sayap kupu-kupu. Saya meyakini kalau energi itu punya frekuensi yang sama gitu. Jadi pada saat kita punya energi positif, ketemu energi positif juga, walaupun itu nggak pernah ketemu, itu kalau sudah satu frekuensi kita bisa nyambung gitu. Dan sebenarnya itu tadi, saya biasa-biasa aja nggak ngapa-ngapain, tapi nggak tahu kok orang itu ngerasa dipasangin sayapnya gitu. Jadi biasa aja sebenarnya. Ya, biasanya sebenarnya Kang Irfan mengalir begitu saja ya. Betul. Tapi ternyata orang merasa Kang Irfan memasangkan sayap di pundaknya.
Padahal Kang Irfan Fitnah itu juga ya. nggak bikin graffiti sayap-sayapan gitu kan. Tapi Nggak punya keahlian di situ juga. Iya, tidak punya keahlian di graffiti ya. Tapi bisa memotivasi teman-teman muda, orang-orang anak-anak muda ini bagi saya luar biasa karena membutuhkan energi dan merawat anak muda itu kan tidak mudah juga. Artinya kadang anak muda punya pikiran yang liar, punya naluri untuk membantah, tidak nurut dan ya macam-macam. Tapi Kang Irfan disebut juga oleh salah satu penulis di sini bahwa Kang Irfan menjadi sahabat kegelisahan anak muda. Nyaman Kang jadi bersahabat dengan kegelisahan anak-anak muda ini. Masalahnya soal sudut pandang aja. Gitu. Kenapa dibilang energinya cukup besar untuk ngurusin anak muda katanya begitu? Karena kebanyakan orang biasanya kalau ketemu anak muda ngenasehatin gitu. Iya. Jadi kalau saya karena pengen energinya sedikit yang nggak kepake, jadi saya lebih banyak menyediakan waktu untuk mendengarkan, itu aja sih. Jadi yang ngomong ya anak mudanya, kita cuma dengerin doang gitu kan, energinya nggak terlalu banyak tuh sebetulnya. Betul. Begitu. Kang Irfan memilih nggak sih misalkan, wah katakanlah kita sepakati bahwa Kang Irfan sudah meletakkan sayap di pundak si ini nih, saya mau meletakkan sayap. Ada pilihan nggak misalkan mengkurasi gitu, oh ini bisa ini enggak gitu. Kurasinya sebetulnya pada energi tadi. Mengalir begitu aja ada yang ngeklik, yang nggak cocok yang mungkin nggak nerusin gitu ya. Artinya yang cuma punya mimpi aja terus pengen ketemu, nyebutnya kalau anak muda kan ketemu Om Irfan gitu ya. Pengen ketemu Om Irfan supaya saya bisa nyampe mimpinya, pas ketemu sama orangnya kok gini doang ya, ngapa-ngapain. Jadi udah selesai gitu. Jadi memang sebetulnya modalnya ada di anak mudanya, memang sudah punya modal untuk punya mimpi yang besar dan punya kekuatan untuk meraih itu gitu. Jadi saya cuma dengerin doang sebenarnya gitu, cuma nemenin aja. Jadi nggak ada ini. Jadi lebih ke sama-sama frekuensinya, energi positif ketemu energi positif. Kadang Kang Irfan cuma berperan sebagai konsultan aja barangkali. Enggak juga kalau ada yang curhat gitu misalkan anak muda. Kalau konsultan kan nasihatin juga gitu. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak ada bakat jadi orang tua. Kirain jadi konsultan anak muda. Motivasinya apa sih Kang Irfan? Apa misalkan merasa Kang Irfan ketika masa mudanya, bukan masa muda ya, masa lalunya tidak ada yang memotivasi gitu atau apa? Motivasi Kang Irfan sendiri apa? Ya, tentu saja semua aktivitas biasanya dilatar belakangi oleh pengalaman seseorang ya. Iya. Artinya biasanya kalau ada aktivis AIDS misalnya, biasanya pernah punya pengalaman di situ. Atau misalnya yang kanker, dulunya pernah kena kanker, kemudian dia selamat, kemudian mencoba bikin aktivitas sosial yang untuk menyelamatkan kanker gitu. Jadi memang hampir semuanya punya pengalaman seperti itu. Nah kalau saya mungkin hampir sama, mungkin dulunya merasa tidak punya kesempatan yang sebesar sekarang. Jadi mimpinya banyak, tapi gimana ya cara nyampeinnya, cara ngejarnya nggak punya kesempatan yang banyak seperti sekarang. Jadi atas latar belakang itulah kemudian saya ingin membuka ruang seluas-luasnya kepada anak muda untuk mencapai mimpi itu gitu. Jadi menyalurkan energinya yang besar itu ke ruang-ruang yang atau ke hal-hal yang positif seperti itu. Iya. Karena ketika kita punya kesempatan dan semangat itu tetap menyala dari dulu berarti ya. Jadi ketika punya kesempatan, semangat itu tinggal dikeluarkan saja gitu, energinya ya. Energinya karena memang memotivasi anak muda itu ya, ketika kita berhasil ada kebanggaan nggak Kang Irfan? Tentu saja ada, karena memang dari awal kan kita pengen melihat anak itu maju ya. Betul. Jadi yang pertama tentu kita mencoba menyarikan role model untuk mereka yang bisa diikutin sama mereka. Nah biasanya sih kita mencoba mencari role model yang sama-sama anak muda, tapi yang kemudian dia bisa berhasil dengan cara yang positif lah gitu, sehingga itu lebih kena tuh pada saat misalnya seorang anak muda yang dianggap berhasil sama teman-temannya, dia cerita sama teman-temannya, oh caranya gini loh, ini diikutin gitu. Nah dan kita mencoba membuka ruang itu gitu, atau
Atau kita, oh belum ada role modelnya, kita sediakan panggung-panggung untuk mereka supaya mereka berkompetisi, kemudian mereka membuktikan prestasinya, sehingga dari situ muncullah role model baru yang kemudian bisa diikuti sama yang lain seperti itu. Iya. Karena di kita ini menurut Kang Irfan sendiri penyaluran kreativitas ya, penyaluran kreativitas kondisinya misalkan apakah di kita sudah tersediakah misalkan tempat-tempat untuk menyalurkan kreativitas itu atau masih terbatas atau seperti apa? Ada tapi mungkin masih kurang ya, artinya masih lebih, saya melihatnya masih lebih banyak ke soal-soal formalitas, soal-soal yang seperti itu aja gitu. Jadi artinya tidak di-maintain sampai dengan mereka berhasil misalnya, seperti itu. Sebetulnya kemampuan atau potensi anak muda di Banten sama kreatifnya sama teman-teman yang di Bandung misalnya dan Jakarta gitu. Tapi mereka lebih punya ruang, mereka lebih punya panggung untuk menyalurkan itu sehingga kelihatan gitu hasilnya. Ya. Nah di kita itu tadi kadang-kadang belum mulai aja udah maaf ribut misalnya ya. Ya itu ya kapan mau majunya kalau seperti itu terus gitu. Tapi sebetulnya kondisinya kreativitas anak muda kita sudah mampu bersaing bisa dengan saya daerah-daerah yakin, lain. iya, saya yakin mampu. Tinggal ruangnya saja Iya. barangkali ya. Karena bagaimanapun kreativitas ya butuh ruang ya, butuh tempat untuk mengekspresikan kreativitas itu. Nah ketika ruang itu tidak ada, ya bagaimana orang mau? Iya. Bahkan banyak orang yang pada akhirnya ingin keluar daerah karena dianggap bahwa di sini barangkali agak sulit, misalkan memasarkan dirinya, menunjukkan kreativitasnya. Nah, menurut Kang Irfan sendiri gimana tuh kalau orang pada akhirnya memilih untuk keluar gitu? Iya, kita harus maklum karena bagaimanapun juga mereka butuh kolam yang lebih besar atau tempat berkarya yang bisa menyalurkan kreativitasnya, sehingga kalau di Banten nggak ketemu pasti dia cari di tempat yang lain. Ini lucunya kadang-kadang mereka yang sudah berprestasi di luar nggak mau balik lagi ke Banten. Iya, kenapa? Karena itu tadi apresiasi dari orang Bantennya yang kurang kepada mereka yang sudah berhasil di luar. Contoh ini contohnya misalnya di luarnya udah jadi pejabat nih atau udah jadi orang terkenal, dihormati dan lain-lain. Pulang ke Banten dijendulin sama teman sekolahnya gitu. Iya. Artinya itu apresiasi dari kita juga masih kurang kepada temannya yang sudah berprestasi di luar sana gitu. Baru saja hari ini tadi saya ikut kebetulan jadi juri duta bahasa Provinsi Banten dan saya melihat talenta-talenta mereka cukup luar biasa dan kebetulan yang juara periode sebelumnya mereka bisa sampai meraih sampai ke juara kedua tingkat nasional. Iya, itu membuktikan bahwa sebetulnya anak-anak muda di Banten itu punya bakat, punya kreativitas dan prestasi yang sebetulnya bisa bersaing dengan yang lain seperti itu. Oke, jadi baru tahu kan kita tuh ada duta bahasa. Duta bahasa yang juara 2 di tingkat nasional. Itu dari Banten loh. Dan banyak sebetulnya yang kayak gitu-gitu dari Banten ya. Dari Banten. Karena sebetulnya orang Banten itu anak mudanya berkualitas loh. Seperti saya ini kan asli Banten ini. Yeah. Saya berkualitas nggak kira-kira? Oke. Secara karakteristik Kang Irfan, anak muda Banten itu secara karakter ya, secara keseluruhan kalau kita ambil nilai rata-rata misalkan, karena Kang Irfan banyak bersentuhan dengan kaula muda di Banten, seperti apa sih karakter anak muda Banten itu secara umum? Secara umum ya. Memang ini ada satu tantangan di karakter anak muda kita yang mungkin juga sih terjadi di daerah lain juga. Betul. Sih sebetulnya terkadang mereka itu ingin instan hasilnya gitu, jadi kurang bisa menghargai proses. Sehingga ada beberapa anak muda yang sebetulnya mimpinya tinggi tapi kemudian juga terengah-engah mencapainya atau kemudian cepat nyerah dengan mimpinya itu karena tadi tidak percaya proses itu, pengennya instan, pengen cepat langsung jadi aja, padahal apapun itu semua butuh proses
Betul. butuh penguatan, butuh tangga step satu persatu, dan butuh kesabaran yang cukup tinggi gitu. Jadi memang itu juga salah satu PR buat kita semua, bagaimana membimbing anak-anak muda ini untuk bisa lebih menghargai proses untuk mencapai mimpi itu. Apalagi kan di 2020 sampai 2035 kita diprediksi ada bonus demografi. Artinya akan semakin banyak anak muda yang ledakan penduduk di Banten salah satunya, sehingga anak muda akan semakin banyak di Banten. Nah, mimpi saya sebetulnya anak Banten yang menyesaki provinsi Banten ini adalah anak-anak muda yang berprestasi gitu, dan ini menjadi tantangan kita semua, tidak hanya saya saja tapi semua stakeholder, supaya saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak muda. Iya. Seperti itu. Kalau kondisinya begitu secara umum, kemudian Kang Irfan punya strategi khusus nggak untuk mendorong mereka gitu, agar tadi itu berpikir bahwa segala sesuatu butuh proses. Artinya tidak mungkin orang berhasil tanpa proses yang kuat gitu. Kalaupun berhasil juga cuma sementara barangkali kalau tidak ada proses, karena proses itu adalah pondasi untuk kita naik ke level-level selanjutnya gitu. Nah, bagaimana, ada strategi khusus kah dari Kang Irfan melihat kondisi anak muda seperti itu? Kalau khusus sih enggak sih, biasa aja. Biasa aja, semuanya biasa aja ya. Jangan ada yang mengira ini luar biasa. Ini biasa aja. Kita lebih banyak ke edukasi sebetulnya, bagaimana kemudian anak-anak muda itu mindsetnya menjadi berubah, supaya tadi itu lebih menghargai proses. Kita buat ruang, kita buat katakanlah event-event, seminar, workshop, pelatihan dan lain-lain, dan itu di dalam itu kita selalu tekankan bahwa proses jauh lebih penting daripada hasilnya gitu. Itu yang kita lakukan selama ini melalui semua media yang kita punya, media online, BMTV, media off air yang seperti kegiatan-kegiatan dan lain-lain, itu kita mengarahnya ke sana. Dan ini hanya satu titik api atau satu titik kekuatan yang ada di Banten, yang sebetulnya nggak bakal jadi apa-apa kalau nggak berkolaborasi dengan yang lain gitu. Nah, kita berharap kita sebagai pelengkap yang lain, dan yang lain juga melengkapi juga gitu, sehingga kalau semuanya bersatu, ya tadi itu mimpi bersama bahwa anak muda yang berprestasi akan menyesaki provinsi Banten, seperti itu. Iya, karena kalau dikerjakan sendiri-sendiri agak sulit ya. Betul. Jadi harus bersinergi semuanya, agar cita-cita kita untuk menjadi satu daerah yang maju itu bisa dengan cepat bisa tercapai gitu. Karena kalau begini terus ya nanti lama-lama bisa keburu bete gitu ya. Jadi kita harus gaspol nih, karena udah kelihatan potensi-potensinya, orang-orangnya yang punya dedikasi tinggi untuk daerah Provinsi Banten ini sebetulnya cukup banyak. Sudah terlihat. Nah, kita kembali ke buku Kang Irfan, karena di tangan saya masih ada buku ini. Kang Irfan menjadi bahan tulisan, menjadi bahan bacaan orang-orang. Ada rasa risih kah, misalkan Kang Irfan merasa saya menjadi nggak bebas lagi nih karena sudah dijadikan role model gitu oleh orang-orang, khususnya oleh pembaca buku ini? Apa biasa aja? Aktivitas gitu segala macam biasa aja? Itu yang membuat kemudian buku ini sebetulnya cukup lama terbitnya. Jadi ini sebelum terbit mungkin perlu waktu sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Oh begitu. Betul. Jadi sebetulnya buku ini sudah ada. Sudah lama. Kumpulan tulisannya sudah ada. Tulisannya sudah ada. Tapi untuk diterbitkan menjadi buku itu penuh banyak pertimbangan yang seperti tadi disampaikan. Oh, ini kalau bukunya diterbitkan, apalagi mohon maaf di Banten kan belum terbiasa dengan buku yang seperti ini, agak jarang. Biasanya bukunya buku soal diri sendiri, bagaimana mereka besar dan lain-lain gitu. Tapi buku yang membicarakan orang lain tuh agak sedikit gitu. Pengennya bicara sendiri aja. Jadi memang dari awal yang kita khawatirkan ini kira-kira penerimaan di masyarakat seperti apa, sudah siap atau belum. Tapi tadi salah satu
penulis dan sekaligus penyusunnya, Kang Rois juga meyakinkan saya bahwa nggak apa-apa, ini juga sebagai salah satu edukasi kepada masyarakat bahwa apresiasi itu menjadi kebutuhan semua orang gitu. Jadi ya pada akhirnya setelah proses yang cukup lama kita bismillah aja menerbitkan buku ini dan terbuktikan jadi viral. Iya, jadi viral ya. Cukup lama ya mempertimbangkan itu, 2 tahun, dan luar biasa Kang Rois bisa meyakinkan Anda. Luar biasa, saya salut sama Kang Rois ini. Akhirnya bisa meyakinkan seorang Irfan Haq bahwa buku ini harus diterbitkan. Iya. Dan seberapa pentingkah buku ini dibaca oleh orang lain? Menurut saya cukup penting karena isinya bukan soal saya atau bukan soal yang menulis, tapi di dalamnya penuh energi positif yang kemudian bisa menyebarkan kepada orang-orang yang membacanya, sehingga mereka juga bisa tumbuh energi positif, kemudian ingin melakukan hal yang sama, sehingga energi positif ini kemudian menjadi sebaran yang semakin luas, sehingga ini menjadi seperti bola salju yang cukup baik untuk Provinsi Banten, seperti itu kira-kira. Oke, kalau dibaca ini sebetulnya bisa menginspirasi teman-teman ya, artinya bisa menjadi motivasi. Artinya ini isinya tentang orang-orang yang awalnya tidak yakin, pesimis, segala macam, dan kemudian akhirnya mereka menjadi optimis gitu. Tadinya menganggap biasa aja, tapi kemudian setelah lama-lama akhirnya menganggap biasa aja. Biasa aja juga, enggak dong, luar biasa gitu. Pada akhirnya menganggap luar biasa. Kang Irfan yakin dengan tingkat daya baca di kita gitu? Agak kurang yakin sih. Kurang yakin ya. Nah ini salah satu tugas berat perpustakaan daerah untuk membiasakan orang untuk membaca buku gitu. Konsistensinya sebetulnya. Jadi kadang-kadang minat bacanya tinggi, kadang-kadang naik turun. Karena itu saya dengar sendiri waktu itu dari loper koran atau yang jualan koran di pinggir jalan itu. Pak, ini kalau anak muda beli tablet-tablet anak muda seperti ini gimana? Wah Pak, kadang rame, kadang sepi, kadang nggak ada yang beli gitu. Jadi memang tingkat konsistensinya masih belum stabil. Ya, belum stabil. Tentunya ini jadi tugas berat perpustakaan daerah untuk mengkampanyekan budaya minat baca di masyarakat. Ada saran nggak nih dari Kang Irfan buat perpustakaan daerah? Harus bagaimana untuk mengkampanyekan budaya minat baca ke masyarakat? Itu kasih saran dong. Ya, sebetulnya kalau ngasih saran pasti lebih tahu lah. Hanya saja sedikit, mungkin saya pikir kita sepakat literasi itu sekarang sudah bukan bicara baca tulis saja. Betul. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan literasi, baik itu di dunia digital dan lain-lain. Jadi saya pikir kesempatannya menjadi terbuka karena hal apapun bisa kita lakukan, termasuk channel yang hari ini kita tonton bersama adalah salah satu kreativitas dari perpustakaan, bagaimana mengembangkan literasi menjadi orang menjadi tertarik sehingga akhirnya ingin juga menumbuhkan literasi seperti itu. Iya, karena kalau buku di sini banyak kemudian pembacanya tidak berimbang, ini bahaya juga. Artinya apakah gejala masyarakat kita yang tanda kutip ya, mohon maaf, orang sering mengatakan adalah masyarakat daun kering yang mudah terbakar itu. Apakah karena literatur kita kurang atau kenapa itu bisa kondisinya seperti itu? Kalau saya lebih percaya kepada kemasan. Jadi apapun sebetulnya bagaimana kemudian kita mengemasnya. Jadi saya yakin di Perpusda ini juga akan semakin banyak pengunjungnya kalau kemudian melakukan continue improvement, ya, melakukan perbaikan setiap saat, bagaimana kemudian tamu-tamu atau pengunjung-pengunjung yang datang itu semakin nyaman, semakin enak, dan semakin tertarik untuk datang ke sini. Jadi sekali lagi bagaimana kita mengemasnya, seperti buku ini dikemas sedemikian baik sehingga menjadi viral. Iya, dan buku ini harus dibaca oleh teman-teman karena belakangan ini Perpusda punya satu istilah dari Banten Kidul. Jadi proses belajar itu ada 4 kalau tidak salah. Jadi neangan luang tina daluang, neangan luang tipa pada urang, neangan luang tina kalangkang, sama neangan luang dari haleang, tina haleang. Jadi ada 4 konsep itu. Nanti artinya ada di sini. Iya.
Neangan luang tina daluang artinya dari buku gitu. Daluang itu adalah kertas. Kemudian neangan luang tipa pada orang ya mencari ilmu dari sesama kita. Neangan luang tina kalangkang artinya dari bayang-bayang gitu ya, dari bayang-bayang entah itu dari sejarah atau dari manapun. Kemudian neangan luang tina haleang. Haleang itu semacam nada lagu. Jadi bisa dari macam-macam gitu. Jadi salah satunya yang dipersembahkan ke hadapan Anda ini, buku ini adalah ini salah satu metode neangan luang tipa pada orang ya. Jadi bacalah buku ini sebagai Anda mencari pengalaman dari sesama kita, karena sesama kita juga bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua gitu, karena pengalaman kita itu bisa saling melengkapi ya Kang Irfan. Jadi ini termasuk metode tadi itu kalau di Banten Kidul namanya neangan luang tipa pada orang. Jadi karena ini adalah cacahan, jadi mengambil beberapa dialek Sunda gitu. Cacahan itu ngobrol di Amben kalau di Sunda. Nah, ini terakhir barangkali Kang Irfan, saya ingin lebih spesifik ke Kang Irfan soal perpustakaan. Di masa lalu Kang Irfan hingga menjadi Kang Irfan seperti saat ini, apakah Kang Irfan dulu dapat pengaruh secara khusus dari dari buku atau dari perpustakaan hingga menjadikan Kang Irfan hari ini menjadi kalau kata orang sekarang open minded ya. Open mind gitu. Apakah ada pengaruh dari buku tertentu atau dari misalkan dari secara spesifik dari perpustakaan, apakah ada atau tidak pengaruh itu? Ada. Di rumah waktu saya kecil, almarhum bapak saya itu punya gudang. Beliau nyebutnya gudang, jadi gudang buku. Kalau sekarang kan walaupun raknya baru 3 udah disebut itu tuh taman baca atau apa. Ya. Kalau dulu almarhum bapak saya punya gudang, dan gudang itu cukup luas, diisi oleh penuh sekali buku, dan semua orang di rumah itu nyebutnya gudang buku karena dulu belum ada istilahnya mungkin. Ya, tapi saya suka masuk ke dalam gudang buku tersebut karena almarhum bapak menyusun buku sedemikian rapi sehingga kita bisa milih mencari informasi apa saja di situ, bukunya, pengarangnya siapa dan lain-lain itu sudah tersusun dengan rapi, dan saya suka berlama-lama di situ sampai saya ingat sekali bapak punya satu album yang isinya tuh uang setiap ada terbit disimpan di dalam album itu, sehingga dari uang pertama ada sampai sekarang mungkin ya sampai saat ini itu tertata dengan rapi. Artinya itu sebuah arsip yang kemudian menjadi sangat penting kalau kita mau disiplin melakukannya. Nah, dari situ saya percaya bahwa membaca juga menjadi satu yang bisa mempersingkat waktu untuk mencari pengalaman. Daripada kita cari pengalaman sendiri 10 tahun, kita baca buku 1-2 hari, kita bisa dapat pengalaman orang lain 10 tahun. Bayangkan kalau misalnya dalam 1 bulan kita baca buku 5 saja, mungkin sudah dapat pengalaman dari orang lain 50 tahun. Jadi itulah fungsinya, salah satu fungsi membaca, mendapat pengalaman yang luar biasa dari orang lain tanpa harus berlama-lama kita mencari pengalaman sendiri. Tanpa kemudian kita harus menjalani seperti orang lain gitu. Iya, cukup membacanya saja dan menginspirasi kita gitu. Oke, ini benar-benar terakhir ini. Itu terakhir terus ya? Terakhir yang bohongan tadi. Terakhir saya minta Kang Irfan memberikan closing statement buat teman-teman kaula muda, buat para penonton channelnya Perpustakaan Daerah, karena banyak kalangan muda yang menonton. Jadi kata-kata apa yang Kang Irfan sampaikan kepada teman-teman muda di Provinsi Banten? Ya, ada satu kalimat yang paling saya suka dan sampai sekarang menjadi pegangan hidup saya juga, yang sering saya sampaikan. Waktu itu saya lagi makan pecel lele nih, kira-kira begitu, terus lihat ada tulisannya cukup bagus, dan sekarang saya tulis besar-besar di dinding di kantor saya. Jadi tulisannya kira-kira begini, tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada upaya yang tidak setinggi cita-cita. Begitulah kita mengejar mimpi, tidak ada yang tidak mungkin sepanjang upaya kita bisa sebesar mimpi itu. Oke, mantap sekali. Terima kasih Kang Irfan. Mudah-mudahan kita sama-sama lanjut dan sukses. Dan terakhir kita ada salam literasi. Kalau BM.co seperti ini ya? Ya, ini Smart BM. Smart BM. Smart BM, kita salam Smart BM dulu dong. Oh iya. Smart BM ya.
Oke, dan selanjutnya kita salam literasi. Oke, terima kasih Kang Irfan. Mudah-mudahan BM.co semakin sukses, Kang Irfan semakin semangat dan sukses dengan aktivitasnya, dan mudah-mudahan saya juga sukses dengan aktivitas saya ya. Dan saya nantikan kita mudah-mudahan bertemu lagi di forum yang lain, tentunya di forum kreativitas yang mungkin bisa lebih dari ini atau kreativitas yang lain. Saya senang bertemu di tempat-tempat yang kreatif semacam ini. Terima kasih Kang Irfan. Dan terakhir saya ingin membacakan salah satu catatan yang ada di buku ini. Mohon izin Kang Irfan. Teman-teman, ketika kita mau dan telah melihat harapan orang lain, harapan kita akan lebih bermakna. Sebab harapan kita dapat membangun sebuah jembatan bagi harapan orang lain. Haji Andika Hazrumi, S.Sos MAP. Hirup hurip dina huruf. Saya Neda yang terlupakan, mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa dan salam literasi.